Salam gempur rokok ilegal. Dari studio Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat, hari ini 27 Agustus 2025, saya Dewan Yana kembali menyapa pemirsa JMTV dimanapun Anda berada dalam podcast Gempur Rokok Ilegal, kerjasama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat dengan Kantor Bea Cukai Mataram. Pemirsa JMTV dimanapun Anda berada, tidak bisa kita pungkiri bahwa peredaran rokok ilegal masih ada di masyarakat dan sulit untuk dihindari. Kenapa? Karena kita yakini bahwa rokok telah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang tidak bisa kita bantah. Dimana kalau kita berbicara sedikit tentang rokok dari sisi sejarah, mungkin pemirsa ada yang sudah tahu bahwa rokok ini sebenarnya kalau kita searching di Google atau di mana tentang sejarah rokok, ini rokok ini sudah ada sejak 1000 bahkan sampai 2000 tahun yang lalu, dan itu diawali oleh suku-suku asli di Amerika. Kemudian di abad ke-17 oleh penjelajah itu dibawa ke Eropa dan menjadi salah satu kegiatan yang menyenangkan ketika merokok. Dan kemudian akhirnya di abad ke-19 rokok ini hadir menjadi salah satu industri hasil tembakau modern. Nah, itulah sekira tentang rokok. Kita kembali lagi terkait dengan rokok ilegal. Ya, salah satu permasalahan kemudian yang muncul dari peredaran rokok ilegal ini adalah kenapa dia menjadi perkembangannya sangat cepat. Itu karena harga yang jauh lebih murah dari rokok yang legal. Nah, adakah solusi terkait dengan hal itu? Nanti kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio sore hari ini, termasuk bagaimana upaya gempur rokok ilegal di Kabupaten Lombok Barat. Nah, telah hadir di studio Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Bea Cukai Mataram. Selamat sore Pak Adi. Selamat sore Pak Dewo. Bagaimana? Selamat sore Pak Desa. Sehat Pak Adi? Alhamdulillah sehat. Baik. Nah, selain itu pemirsa, dalam pemberantasan rokok ilegal di Kabupaten Lombok Barat, Bea Cukai juga menggandeng pemerintah Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, terutama terkait dengan soal sosialisasi atau upaya preventif terhadap pencegahan peredaran rokok ilegal. Oleh karena itu, kami juga menghadirkan narasumber dari Dinas Kominfo yang bisa hadir pada sore hari ini. Langsung saja kita sapa Bapak Arif Rahmat. Beliau ini, Bapak Arif Rahman, adalah Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik di Kominfotik Lombok Barat. Selamat sore Pak Kabir. Sore Pak Dewa. Dengan Pak Kabir nanti kita akan pemirsa GMTV. Ya, dengan Pak Kabir nanti kita akan banyak berbincang bagaimana upaya sosialisasi terhadap gempur rokok ilegal ini. Oke, Pak Dewa. Baik, untuk mengawali bincang-bincang kita, saya selalu mulai dengan pertanyaan yang memang sangat diperlukan oleh masyarakat Pak Adi, yaitu apa sebenarnya program gempur rokok ilegal itu Pak Adi? Ya, jadi Pak Dewo mungkin dari beberapa kegiatan sosialisasi yang sudah pernah kita lakukan, memang masyarakat perlu memahami bahwa program gempur rokok ilegal ini memang sebuah program yang sifatnya nasional. Jadi seperti yang disampaikan Pak Dewo tadi, awalnya mungkin rokok ilegal ini tidak semasif yang sekarang terjadi. Tetapi ketika kondisi ekonomi ternyata juga mendukung, dalam hal ini daya beli masyarakat terhadap rokok-rokok yang legal yang harganya memang relatif lebih tinggi dibandingkan yang ilegal, ini akhirnya menyebabkan masyarakat beralih ke rokok-rokok yang harganya lebih terjangkau. Nah, masalahnya dan yang sangat disayangkan ketika yang peralihannya ini justru ke rokok-rokok yang ilegal. Yeah. Ada sebenarnya rokok-rokok legal yang harganya murah gitu, tapi masyarakat justru lebih tertarik kepada rokok-rokok ilegal tadi. Yeah. Nah, kemudian apa itu program gempur rokok ilegal ini? Jadi gempur rokok ilegal ini sebenarnya sebuah program yang dilaksanakan oleh Bea Cukai dengan menggandeng dari Pemda setempat. Karena kami di Bea Cukai menyadari Pak Dewo, kami tidak bisa bekerja sendiri. Kita berada di sebuah wilayah yang belum tentu kita paham kondisinya. Ketika ditanya siapa yang paling paham kondisi di wilayah tersebut, ya pasti adalah
pemerintah daerahnya. Makanya kami kemudian membuat program gembur rokok ilegal ini dengan melibatkan teman-teman di Pemda. Karena sebenarnya yang kami harapkan nanti dengan pemerintah daerah ini betul-betul pemahaman mereka terhadap potensi-potensi yang ada di daerahnya ini tidak hanya nanti kaitannya dengan operasi atau razia-razia rokok ilegal itu sendiri Pak Dewa, tetapi juga bagaimana kemudian nanti mengembangkan industri-industri untuk mendorong tumbuhnya yang legal. Nah, itu yang nanti diharapkan. Kita mau operasi sampai ribuan kali pun ketika tidak ada tumbuh di sana industri hasil tembakau yang legal, ya maka tidak akan bisa untuk menyaingi beredarnya rokok ilegal. Jadi program gembur rokok ilegal ini memang dicanangkan untuk secara masif atau nasional dilakukan di seluruh bea cukai itu sejak tahun 2019. Dulu kita kenal dengan istilah stop rokok ilegal itu ya. Kemudian sekarang supaya lebih memiliki daya dobrak lah istilahnya ya. Karena memang tadi bukannya makin berkurang tapi malah makin banyak. Makanya kita butuh slogan, kita butuh logo yang lebih kuat lah untuk sebagai bentuk komitmen kita untuk memberantas rokok ilegal. Kegiatannya bisa dalam bentuk kegiatan yang sifatnya preventif seperti sosialisasi yang kita lakukan pada kesempatan ini, dan nantinya jika ternyata masyarakat masih tetap tidak bisa mematuhi ketentuan di bidang cukai terkait rokok ilegal ini, kita terpaksa melakukan kegiatan yang sifatnya represif. Jadi dalam kegiatan yang sifatnya represif ini kita bisa menggandeng aparat penegak hukum yang lain. Yang dari Pemda sudah pasti nanti dengan teman-teman Satpol PP. Nah, nanti yang aparat penegak hukum lain kita juga bisa melibatkan dari kepolisian, dari TNI, kemudian juga dari kejaksaan. Nah, agar masyarakat ini lebih memahami Pak Adi terkait dengan keberadaan rokok ilegal ini, mungkin bisa dijelaskan Pak Adi ciri-ciri rokok ilegal yang paling pokok itu apa saja? Jadi sebenarnya paling mudah Pak Dewo untuk membedakan apakah sebuah rokok itu legal atau ilegal, memang paling membedakan adalah pita cukainya atau bandrolnya ya. Ini saya bawa beberapa contoh rokok. Orang awam pasti ketika dihadapkan pada ini ada 3 merek, mereka bertanya-tanya ini mana yang legal, mana yang ilegal. Belum tentu mereka paham cara mengidentifikasinya. Nah, ini di kesempatan podcast hari ini kita coba tunjukkan Pak Dewo beberapa identifikasi praktis ya. Jadi tadi saya sebutkan ciri-ciri rokok ilegal itu bisa dikenali dari pita cukainya. Pita cukai itu melekat di bungkus rokok. Jadi setiap bungkus rokok itu harus dilekati dengan 1 keping pita cukai, tentunya yang sesuai dengan ketentuan. Nah, ciri-ciri yang ilegal yang pertama ini yang paling banyak terjadi, mudah dikenali dan kasat mata, yaitu ketika tidak ada bungkus rokoknya itu dilekati pita cukai atau kita menyebutnya polos. Jadi ini contoh rokok yang ilegal karena tidak dilekati pita cukai. Sama sekali sekali tidak ada pita cukainya. Jadi begitu kita lihat langsung kita tidak perlu diterawang, tidak perlu menggunakan alat bantu. Ini sudah langsung terlihat tidak ada pita cukainya. Ini namanya rokok ilegal karena dia polos. Nah, kemudian ini ada juga bentuk pelanggaran yang lain, yaitu pita cukai bekas. Pita cukai bekas artinya 1 keping pita cukai itu Pak Dewo seharusnya hanya boleh dilekatkan pada 1 bungkus rokok. Tidak boleh dia dilekatkan di bungkus rokok yang lain. Kalau dia dilekatkan lagi di bungkus rokok yang lain, nah ini masuk ke pelanggaran yang kedua, yaitu pita cukainya bekas. Nah, kemudian ada juga yang pita cukainya palsu. Nah, ini ada videonya mungkin untuk bisa menunjukkan ketika diidentifikasi dengan menggunakan alat seperti ini Pak Dewo. Ini namanya sinar UV. Jadi dia seperti senter tetapi keluarnya warnanya agak biru keunguan ya. Makanya ultraviolet namanya. Disebut ultraviolet. Ketika disinarkan ke pita cukai yang ada di bungkus rokok, dia akan memunculkan tanda-tanda khusus ya. Ini contohnya ada logo Garuda, kemudian ada ini yang tahun 2022 untuk
mengidentifikasi keasliannya itu dengan menggunakan sinar ultraviolet. Nah ini juga sama, ketika kita sinarkan ke pita cukainya ini, terutama di bagian hologramnya ya, ini bagian hologram dia akan muncul fitur-fitur pengamanan untuk menunjukkan dia asli. Jadi logo Garuda, kemudian ada kalau tahun 2022 ini yang contohnya ini fauna ya, bentuk fauna. Kalau yang tahun 2025 ini flora, jadi tumbuhan-tumbuhan langka. Iya. Nah kemudian satu pelanggaran terakhir yang ini memang butuh kecermatan dari para pemirsa, yaitu dia dilekati pita cukai Pak Dewa. Pita cukainya asli, bukan pita cukai bekas, tetapi dia tidak sesuai peruntukan. Maksudnya tidak sesuai peruntukan apa? Seharusnya setiap pabrik rokok itu harus menggunakan pita cukainya sendiri. Iya. Nah ini ada yang mereka menggunakan pita cukai dari pabrik yang lain. Di pabrik A menggunakan pita cukainya pabrik B. Nah, nanti akan terlihat bedanya. Itu diidentifikasi dari personalisasinya. Kemudian ada juga yang dia menggunakan pita cukai asli tidak bekas, tetapi dia tidak sesuai peruntukan. Akan terlihat nanti dari informasi yang berbeda antara pita cukai dengan di rokoknya. Misalnya, nah ini contohnya. Tertulis di pita cukainya di sini 12 batang. Nanti ketika kita cek di bungkus rokoknya seperti ini, di sini ada informasi satu bungkus itu isinya 20. Di sini disebutkan di bungkus rokoknya seperti itu. Kita cek di pita cukainya, ternyata di sini disebutkan 12. Nah, ini termasuk yang modus yang salah peruntukan. Kalau yang sesuai, ya seharusnya ketika dia di sini 20, maka pita cukainya juga harus 20. Kemudian jenisnya ini juga termasuk, ini SKM. Jelas-jelas ada di bungkusnya tulisan SKM, sigaret kretek mesin. Tetapi ketika kita cek di pita cukainya ternyata dia adalah SKT, sigaret kretek tangan. Jadi ini tidak sesuai. Kenapa ini melanggar? Karena dari sisi jenis hasil tembakonya ini berbeda, yang artinya tarif cukainya juga berbeda. Jadi kurang lebih ada 4 ciri-ciri tersebut, Pak Dewa, untuk mempermudah masyarakat dalam mengenali, yaitu dia harus dilekati pita cukai, artinya yang ilegal itu kalau dia polos. Kemudian pita cukainya bukan pita cukai yang bekas, yang sudah pernah dilekatkan di bungkus rokok yang lain. Kemudian dia juga asli atau tidak palsu. Kemudian yang terakhir harus sesuai peruntukan dan sesuai personalisasi. Ini adalah 4 ciri-ciri dari rokok yang kemudian menjadi ilegal ketika dia tidak sesuai. Ya. Nah, kaitannya dengan kerjasama dengan pemerintah daerah, Pak Di. Saya mau bertanya sama Pak Kabid ini, Pak. Tadi udah dijelaskan nih Pak Kabid terkait dengan ciri-ciri rokok ilegal. Diskominfotek sendiri, terutama di bidang sosialisasi terhadap gempur rokok ilegal ini, Pak Kabid, di mana kemudian Diskominfo ini mempopulerkan ciri-ciri rokok ilegal ini kepada masyarakat agar masyarakat itu paham dan sebisanya menghindari. Upaya-upaya sosialisasi apa? Terima kasih Pak Dewa. Jadi sebelum saya minum dulu ya. Ini pemirsa kita minum dulu nih. Ini ada gempur rokok ilegal nih, saya perpot ya. Mungkin kita lebih santai Pak Dewa ya. Iya betul. Jadi kalau untuk upaya sosialisasi kita memang kita tempuh dengan beberapa hal, beberapa cara dan beberapa beberapa model. Salah satunya yang paling menarik yang saya ceritakan adalah model sosialisasi kalau dulu kita ada Petundra, pertunjukan rakyat. Nah ini model sosialisasi yang kemudian hiburan yang pada saat itu cukup populer di masyarakat karena salah satu endorse yang kita pakai itu adalah luar biasa, yaitu Ernie pada saat itu. Ini model sosialisasi yang kemudian memang mengena kepada masyarakat. Artinya ciri-ciri rokok ilegal itu pada saat itu disampaikan. Satu yang tidak sesuai peruntukannya, kemudian yang polos itu disampaikan dan dibungkus dengan cara, dan itu
masyarakat yang datang bukan hanya masyarakat yang laki saja, tapi banyak juga yang ibu-ibu. Ibu pengen nonton Ernie-nya. Nah, ingin nonton Ernie. Iya. Nah, di sana kan ibu-ibu ini adalah di dalam rumah tangga, ibu-ibu itu adalah pemegang kas rumah. Iya, iya. Nah, ini bendahara rumah. Nah, itu kan. Iya. Nah, ketika kemudian mereka memiliki pengetahuan tentang rokok ilegal, itu mereka akan menyampaikan pada bapak-bapaknya atau anaknya untuk menjauhi rokok ilegal, karena dari sana mereka tahu rokok ilegal seperti apa dan dampaknya seperti apa. Iya. Dan itu juga ada beberapa yang menarik Pak Dilur, dari di 2024 kita 4 titik gitu, di Lembar, kemudian di wilayah Narmada itu di Suranadi, kemudian di Labu Api, sama terakhir di wilayah Gunung Sari kalau tidak salah pada saat itu. Dan itu menarik, dari 4 lokasi itu artinya kita tidak hanya mengadakan acara saja, tapi kemudian kita ada uji petiknya. Nah, saya coba pada saat di Labu Api menanyakan sejauh mana sih sosialisasi kita berhasil, seperti apa. Ternyata ada kisah menarik dari beberapa pengunjung yang kemudian dia tidak tahu menjadi tahu, dan bahkan karena dia tahu itu yang menyampaikan gempur rokok ilegal itu adalah artis yang kemudian idolanya Ernie pada saat itu, dia kemudian sangat akhirnya ikut kemudian gempur rokok ilegal, ikut kemudian menolak menggunakan atau suaminya atau keluarganya menggunakan rokok. Dia menjadi endorse baru mengkampanyekan gempur rokok ilegal. Nah, ini artinya kita endorse utamanya ada dari Bea Cukai, dari Kominfo, kemudian ada yang kemudian menciptakan endorse baru yang di bawah, yang kemudian menjadi endorse lokal yang menyampaikan di dataran terendahnya, dataran terkecil, yaitu keluarganya atau kemudian di lingkungan rumah tangganya. Ini tentu menjadi yang dapat kami petik, ternyata ini bisa efektif ke bawah yang kemudian menjangkau semua pihak. Nah, ini salah satunya. Selain itu juga kita melakukan sosialisasi juga melalui talkshow yang kemudian menyentuh ke tempat-tempat di desa-desa, yaitu di 10 kecamatan. Yang di desa-desa, di mana di sana adalah desa wisata. Kenapa desa wisata? Kami ingin kemudian desa wisata ini menjadi salah satu wilayah kunjungan wisatawan. Ketika dia tidak memiliki bekal atau ilmu tentang rokok ilegal, tentu ini sesuatu yang kurang baik lah. Jadi bagaimana masyarakat atau desa wisata tersebut bisa mengatur tentang rokok ilegal? Kita libatkan di dalam gempur rokok ilegal dengan menempatkan atau menggunakan tempatnya sebagai lokasi talkshow gempur rokok ilegal. Selain itu kita juga publikasikan terkait potensi pariwisata desa wisata yang di sana. Ini kenapa penting melakukan itu, supaya kemudian ada juga endorse baru di lokasi wisata terkait gempur rokok ilegal ini, Pak Dewi. Jadi ini yang kami dapat setelah kita ketemu komunikasi dengan beberapa pihak di desa wisata yang kemudian menjadi lokasi gempur rokok ilegal. Mereka tadinya tidak tahu, akhirnya menjadi tahu. Nah, ini, dan itu kemudian tentu ada komitmen mereka untuk kemudian bagaimana ikut serta di dalam gempur rokok ilegal. Nah, inilah kemudian hal yang kemudian kita lakukan di dalam ikut atau di dalam kerjasama dengan Bea Cukai untuk gempur rokok ilegal, mensosialisasikan ciri-ciri rokok ilegal. Artinya ada sosialisasi yang kemudian bukan hanya sekedar sosialisasi menjalankan program, tapi kemudian kita memiliki evaluasi di bawahnya bahwa ada nilai yang ingin kita capai, nilai-nilai kemudian bagaimana secara koordinatif maupun secara fungsional nilai ini nantinya menjadi dasar yang kuat bagi pengelola desa wisata di dalam menjalankan desa wisatanya yang bebas dengan
rokok ilegal tentunya. Ini kan hal yang kemudian penting ketika kita sudah mendapatkan GBHCHT ya sekitar di tahun 2025 ini sekitar 30 miliar. Tentu ini kita juga memiliki tanggung jawab untuk bagaimana program-program pemerintah daerah seperti desa wisata ini juga bisa di dalamnya ikut serta kemudian gempur rokok ilegal. Nah, apa tujuannya adalah supaya program gempur rokok ilegal ini semakin masif dan kemudian semua lebih memahami tentang rokok ilegal serta kita mendapat tambahan cukai dari DBHCHT dari cukai. Kalau semakin banyak cukai khususnya rokok-rokok lokal yang kemudian bercukai, tentu ini akan semakin menarik, meningkat dia DBHCHT, termasuk juga petani kita. Nah sebenarnya banyak hal menarik di dalam proses sosialisasi kita tadi, seperti mungkin nanti kita ceritakan bagaimana ada narasumber yang kemudian tadinya bersemangat kemudian untuk gempur rokok ilegal, tapi kemudian karena khawatir akhirnya nggak berani. Nah ini kan tentu menjadi salah satu tantangan di dalam sosialisasi gempur rokok. Mungkin nanti kita akan jelaskan lebih jauh. Artinya kalau saya tangkap dari apa yang Pak Kabid jelaskan, ini pemerintah Kabupaten Lombok Barat khususnya Diskominfotik dalam upaya sosialisasi lebih menyentuh kepada sosial kultural masyarakat. Iya, psikologi masyarakat terkait ini dan bagaimana banyak pihak yang terlibat. Jadi kita kemudian melibatkan banyak pihak, walaupun kemudian tidak pada sosialisasi tatap muka secara langsung, tidak pada sosialisasi pengumpulan massa, tapi kita di dalam pelaksanaannya juga melibatkan berbagai tokoh-tokoh pihak. juga ya. Tokoh sama kemudian seperti desa wisata tadi. Jadi ini karena ini adalah orang yang akan mengendorse ke bawah. Ada acara apa tadi di sana? Temannya nanya, ada acara talkshow gempur rokok ilegal. Nah, apa itu? Pasti dia akan bertanya. Inilah kemudian target kita untuk melaksanakan ini ke bawah, ke desa-desa wisata, melibatkan kepala desa, kemudian Pokdarwis, dan pelaku wisata. Jadi, kenapa pelaku wisata ya? Pelaku wisata yang kemudian karena Lombok Barat ini adalah daerah destinasi wisata, tentu juga mereka harus paham itu. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Kabid. Kalau kita melihat Pak Adi, dari rokok ilegal ini, kadang masyarakat terutama yang perokok Pak Adi, mereka hanya melihat dari sisi keuntungannya. Keuntungannya dalam artian apa? Mungkin kalau awalnya mereka punya uang 100.000, kalau beli yang legal dapatnya hanya 3 bungkus, ini mungkin dapatnya 10 bungkus, kan? Mereka hanya menilai dari sisi keuntungan saja. Tapi mereka tidak pernah berpikir ada nggak sebenarnya kerugian saya membeli rokok ilegal ini. Dan kalau kita perhatikan dari program gempur rokok ilegal sendiri kan ini kan karena rokok ini merugikan. Mungkin bisa dijelaskan Pak di kerugian apa sih yang ditimbulkan dari sisi konsumen? Betul. Mungkin kalau kita bicara kerugiannya sebenarnya ya dampak negatif dari rokok ilegal itu sendiri Pak Dewi. Yang pertama karena tidak adanya penerimaan negara. Ketika tidak ada penerimaan negara, yang disampaikan Pak Arif tadi, ketika cukainya tidak naik, ya DBHCHT-nya kemungkinan yang akan kembali ke daerah kan berkurang. Nah, ketika berkurang, nanti masyarakat entah perokok atau tidak, itu tidak akan mendapatkan alokasi. Kalau alokasi seperti apa di bidang kesehatan masyarakat, misalnya ada BLT, bantuan langsung tunai. Kemudian di kesehatan menanggung BPJS, membayarkan iuran BPJS-nya. Nanti ketika kemudian berkurang di DBHCHT-nya, untuk membayar itu tidak ada. Kecuali Lombok Barat punya PAD yang memadai Pak Arif ya untuk bisa menanggung itu semua. Kemudian dari sisi pengusahanya nih, maksudnya dari sisi pedagang lah katakanlah. Ketika dia menjual rokok yang ilegal, resikonya dia akan dilaporkan oleh penjual lain yang legal. Jadi si penjual yang legal tentunya dia akan kecewa, kesel gitu karena
kok nggak laku ya rokok saya. Bisa jadi kan karena tadi yang disampaikan Pak Dewo harganya relatif lebih murah ya, Iya, ilegal kan. betul. Nah, si yang sudah legal ini kan tentunya dia tidak mau kalah dong. Ini bisnis, sama-sama bisnis rokok, kenapa yang ilegal justru malah lebih laku dibandingkannya? Dia akan melaporkan itu. Betul, Dan betul. saluran-saluran untuk melaporkan itu kan ada Pak Dewo. Jadi bisa dimanfaatkan. Hati-hati kalau merasa jualan yang ilegal selama ini aman, tiba-tiba didatangin sama Iya. Satpol PP atau sama bea cukai bersama dengan aparat penegak hukum yang lain gitu. Artinya tidak nyaman karena mereka menjalankan bisnis yang ilegal. Iya. Kemudian dari sisi kesehatan, ketika kita mengkonsumsi rokok yang legal saja, sebenarnya ada batas-batas tertentu yang harus dipatuhi terkait dengan kesehatan. Kadar tar, kadar nikotin yang memang diperbolehkan dikandung dalam sebuah rokok. Nah, ketika kemudian yang dikonsumsi ini yang ilegal Pak Dewo, siapa yang percaya apa yang tertulis di sini Pak Dewo? Iya. Betul. Kadar tarnya sekian, kadar nikotinnya sekian. Bisa aja dicetak itu kan. Nah, Iya. asal ini bungkus ini kan bisa dijiplak. Iya. Dia menjiplak dari merek rokok resmi yang legal, asal tulis saja di sini, tanpa diketahui sebenarnya kandungan apa yang ada di dalam sebatang rokok yang ada di dalamnya. Iya. Kita tidak pernah bisa menguji. Kalau dia legal rokoknya, bea cukai paling nggak tahu lokasi pabriknya. Iya. Ketika tahu lokasi pabriknya, bea cukai bisa bekerja sama dengan BPOM ataupun dinas kesehatan untuk mengecek. Ambil sampel, kita uji. Kalau nggak sesuai, kita langsung minta si pengusahanya tarik dari peredaran karena ternyata hasil pengujian tidak sesuai. Iya. Tetapi ketika yang ilegal, kemana kita minta Iya. untuk menarik dari peredaran? Karena pabriknya saja kita tidak tahu. Iya. Mungkin pemirsa JMTV mengira bea cukai pasti tahu lah tempat-tempatnya. Nah, kalau tahu kan kita sudah Iya. lakukan razia di Betul, tempat pabriknya Pak betul, Dewo. betul, iya. Karena kita tidak tahu, makanya kita sosialisasikan ke masyarakat, ke warga semuanya supaya mereka berhati-hati. Iya. Dan satu lagi Pak Dewo yang sekarang sedang tren ini memang dengan harga yang relatif terjangkau, rokok ilegal ini akhirnya juga dikonsumsi oleh para anak-anak yang sebenarnya mereka belum waktunya ya. untuk merokok. Nah, ini yang juga bahaya dari sisi kesehatan maupun dari sisi usaha ataupun dari sisi penerimaan negara. Tapi kalau tadi pertanyaan Pak Dewe lebih ke dia sebagai konsumen, ya dari sisi kesehatan tadi itu sebenarnya paling bahaya. Dan kita kalau nggak salah di salah satu sesi podcast kita pernah membahas juga biaya untuk menangani penyakit sebagai dampak dari rokok itu sebenarnya tidak pernah bisa tercover dengan DBH-CHT yang dialokasikan di bidang kesehatan. Artinya kalau kita mengira bahwa DBH-CHT yang kita peroleh ini sudah bisa mencukupi, sebenarnya tidak pernah cukup kalau kita bicara dari sisi kesehatan, Pak Dewo. Iya. Nah, terkait dengan operasi penertiban yang sudah dilakukan oleh Bea Cukai bekerja sama dengan Pemerintah Daerah tadi, mungkin ada informasi yang bisa disampaikan terkait dengan jumlah rokok ilegal, capaiannya, capaiannya yang sudah pernah kami ada data, mungkin bisa ditunjukkan juga di video. Nah, ini capaian penindakan rokok ilegal. Jadi yang dua sebelah kiri ini Pak Dewo. Yang pertama ini, yang paling kiri ini menunjukkan frekuensi berapa kali dilakukan penindakan. SBP itu surat bukti penindakan, artinya bukti kami melakukan penindakan di suatu tempat. Angka yang ada di situ berarti menunjukkan sekian tempat dilakukan penindakan. Itu kalau kita lihat datanya di 2024 230 kali, 230 tempat yang kami lakukan penindakan terkait rokok maupun tembakau iris yang ilegal. Tahun 2025 Pak Dewo yang warna coklat ini ya, itu sudah jauh lebih banyak dibandingkan yang 2024. Padahal 2025 di sini hanya sampai dengan bulan Juli 2025. Jadi sampai dengan bulan Juli ini kita sudah melakukan 378 kali atau 378 lokasi kami
melakukan penindakan rokok maupun tembakau iris yang ilegal. Iya. Sudah lebih besar dibandingkan yang tahun 2024. Iya. Satu tahun kemarin itu hanya 230 kali. Di 2025 ini baru sampai dengan Juli itu sudah 378. Artinya ini juga akan bertambah lagi Pak Dewa. Iya. Kami melakukan karena masih ada beberapa bulan sampai dengan akhir tahun 2025. Dari sisi jumlah rokoknya, jumlah batang rokoknya, kami Iya. menggunakan satuan batang Pak Dewa. Di 2024 itu selama satu tahun itu kami mencapai 7,1 juta batang Iya. tegahannya itu. Kemudian untuk 2024 sampai dengan Juli ini hampir 3 juta ya, 2,95 juta Iya. batang. Ini juga sampai dengan Juli. Artinya ini juga angkanya juga masih bisa terus bertambah Pak Iya. untuk tahun 2025. Kemudian kalau yang sebelah kanan, yang di dua kanan ini sebenarnya lebih menggambarkan untuk tembakau iris dan minuman. Iya. Juga terjadi peningkatan untuk setengah tahun pertama di Iya. 2025 ini. Mm-mm. Nilai barang Pak Dewo ini ada informasinya juga untuk tahun 2024 jika rokok maupun tembakau iris ini terjual gitu ya, itu diperkirakan nilainya itu sekitar 10,5 miliar. Potensi kerugian negaranya biasanya separuhnya, nah di sini tercatat 5,5 miliar. Iya. Sementara di 2025 sampai dengan Juli perkiraan nilai barangnya itu 4,6 miliar dengan potensi kerugian negaranya 2,3 miliar. Nah, ini data yang kami peroleh di Bea Cukai Mataram yang meliputi seluruh Pulau Lombok. Jadi Lombok Barat termasuk yang paling aktif melakukan penindakan dan juga yang termasuk tegahannya juga paling besar dibandingkan benda-benda yang lain. Kalau kita lihat dari persoalan rokok ilegal ini Pak Adi, ini kan seperti yang saya katakan di awal tadi, masalah harga. Ya. Dan ketika kita telusuri lagi, harga ini ternyata yang menyebabkan dia harganya berbeda jauh, ini adalah mereka itu harus membeli pita cukai. Ya, membayar cukainya. Dan dianggap harga pita cukai ini masih mahal. Ya. Ya. Kira-kira artinya kan selama pita cukai ini masih mahal harganya, jarak harga antara yang legal sama ilegal kan susah kan. Jauh. Ya. Kira-kira ada solusi Pak? Bagaimana mendekatkan atau ya ibaratnya biar perbedaan harga ini tidak terlalu tinggi, Ya. walaupun ada pita cukai. Ya. Jadi gini Pak Dewo, kalau dari sisi kebijakan tarif cukainya sendiri, Ya. sebenarnya kita sudah menahan kenaikan tarif cukai ini. Ya. Kita sudah menahan. Itu juga pasti berdasarkan masukan dari para pengusaha rokok. Iya. Tapi yang kami perhatikan adalah pengusaha rokok yang legal. Iya. Kalau dihubungkan dengan yang ilegal, sebenarnya kita kembali ke filosofi pengenaan cukai ini, Iya. Pak Dewo. Cukai itu adalah pungutan negara yang dikenakan kepada barang kena cukai. Barang kena cukai ini barang-barang yang memang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu. Nah, salah satu sifat atau karakteristik tertentu itu adalah karena mereka membahayakan Iya. bagi lingkungan dan masyarakat. Artinya sebenarnya kalau boleh dikatakan orang itu sebenarnya tidak boleh untuk merokok, Pak Dewo. Nah, tadi Pak Dewo di awal sudah menceritakan tadi awalnya dulu dari Amerika ke Eropa sampai akhirnya tadi Pak Dewo sampaikan ada kenikmatan Iya. yang kemudian mereka rasakan ketika mereka merokok gitu loh. Tetapi bahwa ada bahaya karena kandungan-kandungan dari rokok itu sendiri, kenapa dibatasi kadar tar dan nikotinnya, yaitu karena ada bahayanya juga bagi kesehatan. Nah, kemudian masyarakat mungkin berpikirnya dengan dikurangi tarif cukainya itu bisa membantu peredaran dari yang legal. Siapa yang bisa menjamin ini Pak Dewo? Kalau saya tanya balik seperti itu. Iya. Ketika kemudian mereka sudah terbiasa dengan yang ilegal, kemudian katakanlah kita kurangi nih nilai cukainya ya, belum tentu mereka akan mau beralih ke yang legal. Padahal yang legal tadi diharapkan kenapa? Kalau yang legal itu masih ada kontribusi ke cukai. Ketika ada kontribusi cukai,
nanti ada kompensasi. Iya. Kompensasinya ya salah satunya dalam bentuk DBHJT itu Pak Ari, yang kemudian nanti oleh Pemda dimanfaatkan, bisa untuk BLT, bisa untuk bayar BPJS gitu. Itu tidak ada ketika yang beredar adalah yang ilegal. Ilegal. Jadi ketika kemudian kami di pemerintah menurunkan, katakanlah begitu ya, tarif cukainya, yang pertama tadi tidak ada jaminan mereka akan beralih ke yang legal. Namanya mereka sudah cocok dengan yang Iya. sudah apa, rasanya itu sudah cocok gitu, dan yang pasti harganya lebih murah. Iya. Kemudian yang kedua tadi, bahwa pengenaan cukai itu tujuannya sebenarnya untuk membatasi tadi. Membatasi itu ya artinya sebenarnya ya melarang orang untuk merokok. Nah, tapi bagi kita saat ini di Indonesia, karena kita juga masih membutuhkan dari sisi penerimaan dari cukai itu, makanya pilihan terbaik saat ini adalah bagaimana menghimbau masyarakat atau mewajibkan masyarakat untuk hanya mengkonsumsi rokok yang legal saja. Legal. Ya. Nah, mungkin saya beralih ke Pak Kabit nih, Pak Kabit. Melanjutkan apa yang disampaikan Pak Hadi, bahwa di sini ada untuk melegalkan sebungkus rokok itu kan mesti harus ditempeli dengan pita cukai. Nah, terkait misalnya ada UMKM yang akan memproduksi rokok di Lombok Barat, Pak. Kadang-kadang ini kan masalah mereka harus membeli pita cukai ini kan juga menjadi persoalan bagi mereka, Pak. Tapi bagaimana kemudian pemerintah dalam hal ini PMK Lombok Barat dalam sosialisasinya bisa mengarahkan mereka untuk yang sebelumnya ilegal menjadi legal, walaupun mereka harus membeli pita cukai gitu, Pak. Tapi bagaimana kemudian mensosialisasikan ini agar mereka mau berusaha rokok yang legal saja? Ya. Terima kasih Pak Dewa. Jadi Lombok Barat sendiri sekarang sudah terus menggenjot pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang rokok. Jadi ada kalau bisa sih petani tembakau naik kelas. Dia jadi dari petani tembakau menjadi pengusaha hasil tembakau. Nah ini coba terus didorong untuk kemudian bagaimana, tapi yang diproduksi adalah yang legal, itu rokok legal. Nah ini salah satu yang penting dilakukan agar kemudian pengusaha-pengusaha ini banyak. Ketika sudah pengusaha yang banyak yang legal, yang memproduksi rokok atau tis dengan yang bercukai, tentu ini akan kemudian meningkatkan dana DBHJT kita selain dari produksi tembakau yang ada. Nah, di sanalah yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan. Bagaimana dia melakukan pembinaan terhadap IKM-IKM yang ada di Lombok Barat. Nah, salah satunya adalah dengan melakukan pelatihan pertama. Artinya yang pertama maksud kami pendataan dulu. Pendataan, kemudian mengajak atau mengarahkan IKM-IKM ini untuk mengurus izin. Yang paling penting utama adalah bagaimana Perindak memfasilitasi perizinan. Itu di tahun 2023-2024 itu sekitar 60 IKM yang difasilitasi untuk mengurus izin, dilatih dan sebagainya. Nah, memang walaupun sudah dilatih mengurus izin dan sebagainya, produksinya memang masih kemarin itu ada hanya di bawah 10. Tadinya ada 12 tapi sekarang sudah menurun. Nah, ini yang terus digenjot, bagaimana bisa sampai 20-an dan sebagainya. Ya. Artinya begini, dia dilatih, kemudian disosialisasi untuk mengurus izin. Setelah mereka memiliki izin, nanti Perindak memfasilitasi untuk mengurus NPPBKC-nya. Nah, salah satu yang kemudian penting untuk mencegah mereka untuk tidak melakukan produksi rokok ilegal adalah ketika diberikan bantuan, mereka sudah punya izin dulu. Mereka sudah punya izin. Nah, itu kesepakatannya di dalam DBHJT, mereka sudah punya izin legal dan sebagainya. Baru dikasih bantuan untuk seperti alat linting tembakau, kemudian pencacah dan sebagainya. Ini harus ada berizin. Artinya bagaimana kemudian mensosialisasikan supaya IKM-IKM ini menjadi legal, tentu melalui beberapa pertemuan, melalui beberapa fasilitas yang dilakukan di Dinas Perindak. Dan ini sudah semua dilakukan. Memang membutuhkan proses yang panjang. Utamanya juga di
2028 lah, mudah-mudahan kita sudah punya SIHT. Memang sekarang sudah baru di tahun 2025 akhir ini sudah pengurukan, penataan kawasan. Nah, mungkin nanti kalau lancar di 2026 2027 proses pembangunannya, dan mudah-mudahan bisa berproduksi. Dan IKM legal inilah yang legal yang kemudian mengisi SIHT itu, yang akan kemudian mempermudah IKM untuk memproduksi rokok-rokok yang legal. Nah, disinilah yang kemudian menjadi tata kelola awalnya, artinya selain kemudian melakukan sosialisasi, melakukan fasilitasi, juga harus ada tempat yang diberikan. Nah, SIHT ini menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah untuk meningkatkan produksi rokok-rokok legal. Jadi tidak hanya dalam bentuk sosialisasi, fasilitasi, tapi ada kerja nyata, aksi nyata, seperti frame atau seperti jargon dari Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati kita, bagaimana kita melakukan kerja nyata. Inilah salah satu bentuk kerja nyata yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk memfasilitasi IKM yang ada di Lombok Barat, khususnya rokok. Kenapa ini Pak Deo penting? Dia penting karena ini Pak Adi juga penting, karena ketika ini ada, maka dana DBHCT kita bisa naik. Ketika produksi rokok kita yang legal itu, khususnya yang lokal Pak Deo, mengurus NPPBKC dan kemudian membeli pita cukai, tentu ini akan menaikkan DBHCT kita. Seperti kita beranalogi seperti Kota Mataram. Kota Mataram ini tidak memiliki lahan untuk memproduksi atau tanam tembakau, tapi dana DBHCT dia besar, 70 miliar, hampir kurang lebih 70 miliar. Dari mana? Karena produksi rokok di Kota Mataram yang legal, memiliki pita cukai itu yang lokal, itu sangat tinggi. Nah, ini yang coba kita dorong, bagaimana ini bisa kita selain menanam tembakau juga bisa memproduksi rokok yang lokal, ikan lokal yang produksi rokok yang memiliki pita cukai, sehingga dana DBHCT kita semakin naik dan ada modal untuk membangun Lombok Barat semakin maju, mewujudkan Lombok Barat maju, mandiri dan berkeadilan. Tentu ini membutuhkan kerja nyata. Ini membutuhkan sebuah kerja nyata yang dimulai dari tahapan awal, bagaimana Lombok Barat menyiapkan SIHT ini. Ini sudah berproses sejak lama SIHT ini, dari bagaimana menyiapkan feasibility studinya, kemudian bagaimana menentukan lokasinya, sampai kemudian setelah ada lokasi, bagaimana kemudian menata pengurukan lokasi yang sedang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum saat ini. Kita berdoa mudah-mudahan ketika ini jadi, maka IKM rokok yang ada di Lombok Barat semakin maju, dan tentu ini menjadi salah satu faktor yang bisa menaikkan DBHCT kita. Selain itu juga tentu akan menyerap lapangan pekerjaan. Nah, ini yang tentu menjadi salah satu hal paling mendasar di bidang cukai tembakau atau di bidang DBHCT ini. Bagaimana kemudian menyerap tenaga kerja dan bagaimana meningkatkan DBHCT untuk kita bisa membangun. Karena DBHCT ini kan ada 3 bidang Pak Dia, kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan penegakan hukum. Nah, di bidang kesehatan dan kesehatan masyarakat menjadi sangat penting untuk mendukung proses pembangunan di Lombok Barat ini. Ketika kemudian kesejahteraan masyarakat itu kemudian bisa lebih tinggi nilainya dari saat ini, tentu akan banyak petani-petani tembakau yang akan mendapatkan manfaatnya, akan banyak kemudian jalan-jalan usaha tani, khususnya petani tembakau yang akan kemudian bisa punya jalan lebih maksimal. Ketika kesehatan, akan banyak ambulan-ambulan yang dibeli dari dana dari DBHCT, akan banyak fasilitas-fasilitas kesehatan yang akan dibangun dari dana DBHCT, termasuk salah satu di tahun ini adalah yang
terbaru adalah pembangunan ruang inap di salah satu puskesmas. Ini kan eh, dananya berasal dari dana Iya. GBHCHT. Ini tentu menjadi salah satu faktor penting, dan proses sosialisasi yang kita lakukan untuk itu memang membutuhkan, selain sosialisasi, ada kemudian hal fundamental, yaitu kerja nyata itu. Iya, iya. Jadi kalau kita simak dari apa yang Pak KB jelaskan, artinya upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Barat bukan hanya meminimalisir peredaran rokok ilegal, tapi juga membantu tumbuhnya atau lahirnya produksi rokok yang legal asli Lombok Barat. Iya, jadi karena ini Pak Dewo, kenapa penting? Nah ini juga kita penting sosialisasikan ke masyarakat. Silahkan, nah ini kalau kita ada dulu itu apa namanya sitable, silahkan belanja di Iya. warung teman sendiri. Nah ini ada mungkin perlu kita sosialisasi juga, silahkan beli Iya. rokok legal yang diproduksi oleh Lombok Barat, Nusa Lombok Barat. Kenapa? Ini kalau dibeli itu akan Seperti yang Pak Kabit sampaikan tadi ya. Iya, Ya, betul, meningkatkan cukai dia. Dan kemudian ketika cukai sudah naik, maka untuk modal biaya pembangunan akan semakin Ya. banyak juga. Dan ini tentu perlu juga kita sosialisasikan Pak Dewa, untuk kemudian bagaimana masyarakat kita membeli rokok legal yang diproduksi oleh Lombok Barat. Lombok Barat. Iya. Nah, ada hal menarik yang pernah dilontarkan oleh netizen ini Pak Adi terkait dengan rokok ilegal. Bagaimana dari hasil operasi yang dilakukan oleh Bea Cukai, itu katanya bentuk batangan rokok ini dan rasanya itu mirip sama yang legal, Pak. Benar nggak itu Pak Adi? Ya, saya nggak merokok saya. Ini mungkin dari informasi yang Pak Adi peroleh dari yang kemudian lagi menjual atau Informasinya memang seperti itu. Iya. Jadi tapi kan ini kan strategi marketing Pak Dewo. Jadi dia mencoba memirip-miripkan gitu. Iya. Jadi bahkan ada memang yang sengaja mereknya itu dia agak dia mirip-miripkan dengan merek yang sudah terkenal ya. Dan Hill misalnya diplesetkan namanya jadi Dalil atau apa Iya. gitu. Gudang garam diplesetkan mereknya Gudang Maram atau apa. Jadi memang Iya. mereka sasarannya adalah mengelabui masyarakat yang memang tidak paham bahwa itu sebenarnya adalah merek yang berbeda dan itu ilegal. Iya. Makanya ini identifikasi yang tadi saya sampaikan tadi juga sebenarnya kita tidak mengarah ke merek Pak Dewo. Jadi tapi bagaimana masyarakat bisa membedakan itu berdasarkan pita cukainya tadi. Iya. Ketika ada ciri-ciri 4 tadi yang saya sampaikan di awal, nah itu adalah yang harus dihindari. Artinya jangan tertipu oleh rasa yang mirip gitu. Betul. Tapi Jadi, lihatlah ciri-ciri yang ilegal. Jangan sampai kalau yang perokok yang sudah istilahnya yang sudah level sudah level tinggi ya Pak Arif ya. Iya. Dia pasti akan terasa beda. Iya. Tapi kalau yang baru Iya. merokok, Iya. mungkin ya karena ketika pertama kali dia mengkonsumsi yang dikonsumsi yang ilegal ya dibilang ya itu Pak. Iya. Kalau kita boleh tahu Pak Adi, jenis rokok yang ilegal yang sering ditemukan ketika operasi ini dia bentuk SKM atau SKT? Pada saat operasi yang paling banyak memang SKM. SKM ya. Ya, tapi biasanya mereka ilegalnya itu karena mereka dilekati dengan pita cukai yang SKT gitu. Iya. Termasuk salah peruntukan. Iya. Tapi dari luar Lombok Barat itu Pak. Iya. Ya. Jadi bukan dari Lombok Barat. Lombok. Ya. Nah ini yang sering disampaikan juga oleh masyarakat, netizen juga nih Pak Dewo. Kadang mereka selalu menyampaikan, Pak kenapa yang dioperasi selalu warung-warung atau toko-toko kecil gitu, tidak ke pabriknya. Lah masalahnya kan yang ketemu pada saat operasi itu rokoknya bukan rokok produksi Lombok gitu. Yang ilegal ini bukan produksi Lombok. Kalau dia produksi Lombok ya pasti kami sudah cabut izinnya. Iya. Kemudian kami periksa sampai dengan pidana gitu. Iya. Tapi kalau bukan dari Lombok ya kami hanya bisa melakukan koordinasi di mana dia diproduksi, nanti Bea Cukai di sana yang akan menindaklanjuti. Dan Iya. itu sudah pernah kami lakukan Pak. Iya. Ada juga curigaan juga Pak Adi, dari netizen kita. Ya. Karena seperti tadi Pak disampaikan, ini rokok ini kan sebagian besar berjenis SKM. Sigaret kretek mesin, Ya. yang tentu diproduksi dalam jumlah yang banyak Jumlah besar. dengan mesin. Ya.
ada satu poin yang kita petik, ada mesin di sini Pak. Ya, ya. Artinya produksinya kan masak lebih banyak. Ya. Kadang-kadang ada netizen yang ya mungkin nakal itu Pak, Hmm. dia yang Menduga. mencurigai. Ya. Tidakkah perusahaan rokok yang legal bermain di dua kaki Pak? Tidakkah mereka memproduksi yang legal, Ya. tapi mereka juga memproduksi yang ilegal? Ya. Nah kira-kira gimana Pak? Ini untuk penjelasan ini panjang sebenarnya. Tapi Siap. saya coba meringkasnya begini. Iya. Intinya pada saat seorang pengusaha mengajukan izin, entah itu SKM, entah itu SKT, entah itu TIS, maka Bea Cukai akan menanyakan, kalau dia SKM berarti harusnya dia sudah punya mesin. Akan ditanyakan, apakah mesinnya sudah terdaftar? Iya. Terdaftarnya di mana, Pak? Perindustrian. Iya. Nah, ini proses yang berbeda ketika dia SKT atau TIS. Kami tidak akan menanyakan apakah ada mesin. Jadi sebenarnya filter awalnya di Mesin. teman-teman perindustrian yang mendata. Iya. Jadi perizinan operasinya mesin itu sebenarnya ada di teman-teman di perindustrian. Iya. Makanya kami di awal perencanaan pemanfaatan di BACHT itu Pak Arief selalu menanyakan, karena saat ini di PMK yang terbaru PMK 72 itu ada pemanfaatan di BACHT di bidang penegakan hukum itu untuk pengawasan mesin pelinting Pak. Iya. Nah, kami konfirmasi ke masing-masing Pemda yang ada di Pulau Lombok, apakah ada mesin yang terdaftar. Ketika masing-masing dinas perindustrian menyatakan tidak ada, maka logikanya tidak akan ada izin SKM di Lombok. Iya. Nah, ketika kemudian banyak beredar SKM, nah ini yang tanda tanya. Tetapi hasil razia kan menunjukkan ternyata kan bukan produksi Lombok. Iya. Artinya sudah sesuai Pak. Iya. Yang hasil razia ini memang bukan produksi dari Lombok. Nah, bagaimana di daerah lain itu terjadi? Bea Cukai melakukan pengawasannya itu dari sisi bagaimana mereka melakukan produksi. Jadi ada pelaporan yang harus rutin dilakukan oleh pengusaha yang sudah legal. Catatannya itu Pak. Iya. Yang legal itu diawasi bukan hanya pada saat dia beli pita cukai saja, tetapi berapa bahan baku yang dia masukkan, berapa bahan baku yang kemudian masuk produksi, Iya. dari Betul. yang masuk produksi jadi berapa batang, Betul Pak. sisanya berapa, itu semuanya ada pembukuannya. Iya. Kemudian kami cocokkan nanti dengan pemesanan pita cukainya. Artinya kami bisa menengarai Betul. ketika ada pabrik yang dia pemesanan pita cukainya kecil tetapi produksinya kok besar. Nah, Iya. ini sudah atensi Pak. Dan teman-teman di unit pengawasan bisa untuk melakukan pengecekan, pendalaman di situ apa sebenarnya yang terjadi. Kok Iya. dia produksinya besar tetapi pemesanan pita cukainya kok sedikit. Iya. Sampai nanti jika terbukti ada pelanggaran, kita kenakan denda. Jadi walaupun sudah legal, itu bisa kena sanksi Pak Dewo. Iya. Sanksinya denda tadi karena dia terlambat melaporkan misalnya, melaporkan tapi tidak sesuai. Iya. Itu ada kalau bahasa kami itu setelah naik kelas dengan dia berizin itu Pak Arief, maka kemudian dia harus rajin masuk kelas, menerima pelajaran gitu. Tidak boleh sering bolos. Iya. Harus pakai seragam gitu. Iya. Itu bahasa kami dengan membuat mekanisme tadi pembukuan, pelaporan itu tadi yang memang akan sedemikian rupa membawa si pengusaha tadi itu untuk mengikuti aturan yang Iya. ditentukan. Tapi dari operasi yang dilakukan Pak Adi, ada tidak kedapatan ini perusahaan rokok yang legal ternyata memproduksi Ada. yang ilegal? Ada, dan itu sudah kami lakukan pembekuan maupun pencabutan. Ada Pak. Yang tadi kami sampaikan. Tetapi memang karena mereknya mungkin belum terkenal di Lombok, ya mungkin masyarakat Tidak tahu. nggak ngeh gitu. Iya. Ada, dan saya mohon maaf tidak bisa membukanya di sini Betul. juga gitu, karena memang ini konfidensial sifatnya. Tapi yang jelas si pengusahanya pasti sudah merasakan akibatnya gitu ya, karena pelanggaran yang dia lakukan, dia kena sanksi, bahkan sampai dicabut usahanya, dia harus mengulangi lagi dari nol Iya, lagi betul, Pak, betul. untuk bisa ini. Artinya kan dia terbukti bermain dua kaki jadi. Iya, ya, memang yang ada di Lombok yang menjadi tanggung jawab kami. Nah, kalau yang terjadi kemudian tadi yang ketemu di lapangan
hasil razia ternyata bukan dari Lombok, ya kami akan laporkan ke teman-teman bea cukai yang berada di wilayah produksi rokok tersebut. Nah, ini Pak Kabit, dari apa yang dijelaskan oleh Pak Adi ternyata ada muncul dua persoalan. Tadi terkait dengan keberadaan mesin-mesin yang akan dipakai memproduksi, kemudian dari suplai tembakau akan menjadi produknya menjadi berapa, apakah sesuai ibaratnya bahan baku yang masuk dengan bahan baku yang keluar. Ini kan kalau tadi Pak Adi menekankan ke Perindak, berat ini Pak. Artinya mampu nggak Perindak nanti akan apa ibaratnya akan mengecek keberadaan mesin-mesin ini, kemudian mampu tidak Perindak ini ke depan akan ibaratnya mengecek juga, menghitung dari tembakau yang diproduksi, yang disuplai ke perusahaan itu keluarnya berapa itu Pak. Itu kan jadi tidak mudah nih Pak Kabit. Ya, jadi begini, pemerintah Kabupaten Lombok Barat kan punya komitmen yang tinggi tuh bagaimana melakukan pengawasan dan penindakan bersama bea cukai terhadap rokok ilegal pertama. Ya. Yang kedua, ketika berbicara tentang industri rokok, jadi memang Perindak sendiri sudah melakukan pendataan dan pembinaan setiap bulannya. Jadi ada pembinaan ke masing-masing IKM itu bagaimana tetap bertahan dan sebagainya. Tentu di dalam pembinaan tersebut tentu di sana juga didata bagaimana mesinnya, kemudian bagaimana produksinya, dan apakah produksi tembakau Lombok Barat ini lari ke sana semua. Tentu ini ada, dan dari yang ada adalah produksi tembakau Lombok Barat ini sebagian besar itu keluar, Pak. Nah, diproduksi di luar, sehingga kemudian memang ini menjadi indikator belum bangkitnya industri rokok kita di Lombok Barat masih ini, sehingga itulah yang kemudian bagaimana didorong oleh pemerintah daerah melalui Perindak bagaimana meningkatkan produksi rokok asli Lombok Barat yang legal. Nah, tentu ini dengan daftar mesin-mesinnya terdaftar Pak ya. Tentu ini butuh kerja nyata dan kerja keras dari rekan-rekan di Perindak. Dia di sana mungkin teman-teman itu akan melakukan pendataan rokok mesinnya sama tenaga kerjanya tentunya. Ini kenapa? Ini karena di situ berkaitan dengan produksi tadi. Masuk pita cukai yang dibeli Pak ya. Apakah kemudian dia nanti yang diproduksi adalah legal atau ilegal. Nah, ketika dia diproduksi sekitar 5.000 atau 10.000 kemudian, tapi kemudian yang ke bea cukai cuman 5.000, berarti ada sisa 5.000 kemudian terindikasi, kita tidak tahu apakah ini dia seperti apa. Itu yang didalami. Tentu ini yang dilakukan oleh Perindak, melakukan pengawasan dan itu sudah berjalan, teman-teman Perindak sudah menjalankan itu, dan tentu ini menjadi salah satu juga upaya Lombok Barat di dalam meningkatkan DBHCAT. DBHCAT menjadi salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan yang sangat penting tentunya, dan ini sangat bermanfaat tadinya, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat mendorong semua pengelola DBHCAT untuk kemudian bagaimana melakukan langkah-langkah strategis, langkah-langkah masif untuk kemudian meningkatkan pendapatan di DBHCAT. Itu satu, meningkatkan produksi tembakau, kedua meningkatkan kontribusi cukai melalui pembinaan IKM, termasuk melalui pembangunan SIHT ini. Ini adalah kemudian menjadi salah satu landscape di dalam pembangunan Lombok Barat untuk kemudian meningkatkan produksi DBHCAT. Tapi Pak Dewa, Pak Adi, tentu ini saya ingin menyampaikan seperti iklannya salah satu ini buat sama teman-teman Kominfo juga. Kalau rokok ilegal itu baunya mbok Jawa. Nah, ini, dan itu bisa buat serak. Jangan-jangan Pak Dewa ini serak. Ini saya tidak merokok Pak. Tidak merokok. Saya tidak merokok. Nah, itu untuk, tapi mungkin di sebelahnya ada rokok ilegal, mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan tidak Pak. Ya. Jadi itu Pak Dewa. Tapi ini dipastikan Pak bahwa tim kreatif podcast tidak ada yang merokok yang ilegal Pak. Ya. Legal semua ya? Legal semua. Iya, karena memang harus rokok ilegal. Ini rokok legal atau ilegal nih? Nah, ilegal apa legal? Oh, legal. Ya, jadi itu ya. Ya. Nah, ini tidak terasa ini Pak Adi, Pak Kabit, kita sudah hampir
1 jam kita berbincang-bincang soal rokok ilegal ini Pak. Eh, Seperti tidak ada batasan kita berbicara Ya. tentang rokok ini Pak. Nggak ada Karena batasan. semakin kita bahas dia semakin dalam. Semakin kulik, Ya. semakin dalam. Ya. Cuman tadi yang perlu kita seperti tadi ada kemudian mungkin perlu kita pendalaman. Kayak tadi ada yang kemudian penjual yang ingin menjadi narasumber kayaknya nggak jadi ya itu kan ini karena merasa padahal itu penting Pak Ibu. Penting ya. Itu salah satu memang salah satu kesulitan tantangan kita di dalam proses sosialisasi. Ini kan perlu adanya bagaimana meyakinkan orang untuk kemudian berbicara, mengajak untuk gempur rokok ilegal. Ini tentu menjadi tantangan kita kemudian untuk lebih masif lagi supaya berani Pak Dewo ya. Betul. Nah ini tidak terasa 1 jam Pak Adi. Nah di sesi terakhir closing statement dari Pak Adi terkait dengan gempur rokok ilegal. Baik, terima kasih Pak Dewa, para pemirsa CMTV. Kami dari Bea Cukai sudah melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal ini Pemda Lombok Barat. Ini sudah memasuki kalau dari 2019 sekarang 2025 berarti sudah kurang lebih 6 tahun. 6 tahun. Sudah 6 tahun kami bekerja sama dengan Pemda. Dan fakta bahwa DBHCHT ini memberikan kemanfaatan untuk Pemda Lombok Barat itu sudah tidak terbantahkan lagi. Nah, karena ternyata DBHCHT ini memberikan manfaat, makanya kami dari Bea Cukai berharap para pemirsa juga nanti bagaimana memberikan dukungan, bagaimana memberikan kontribusi melalui hanya mengkonsumsi rokok yang legal. Jadi kampanye gempur rokok ilegal akan terus kami lakukan, walaupun mungkin para pedagang-pedagang rokok legal tidak berani untuk menyampaikan. Tanpa menunggu mereka berani untuk menyampaikan, kami akan terus menyampaikan. Terima kasih jika Bapak Ibu pemirsa sudah hanya menjual yang legal, hanya mengkonsumsi yang legal, karena itu merupakan bentuk kontribusi nyata Bapak Ibu untuk Lombok Barat. Terima kasih. Kalau ada yang mau melapor Pak Adi. Oh ya, jika memang akan ada yang melapor, tentunya bagi yang melapor kami akan jamin kerahasiaan informasinya. Tidak akan diketahui dari mana kami mendapatkan informasi itu. Silahkan sampaikan ke official WhatsApp kami di 0818 0794 5000. Saya ulangi 0818 0794 5000. Ya. Untuk Pak Kabit IKP, harapan pemerintah kepada masyarakat dalam kaitannya dengan gempur rokok ilegal di Lombok Barat, Pak. Ya, terima kasih. Jadi pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat terus bersinergi dengan semua pihak, berkolaborasi dengan semua pihak, Bea Cukai, DJPK dan pihak-pihak lainnya. Tentunya dengan kolaborasi ini kita bisa untuk melakukan gempur rokok ilegal. Bagaimana masyarakat bisa melakukan gempur rokok ilegal dan bisa menjauhi rokok-rokok ilegal, untuk kemudian bagaimana bersama-sama menggunakan atau mengkonsumsi rokok-rokok lokal yang legal. Nah ini untuk kemudian meningkatkan dana DBHCHT kita dan meningkatkan dana untuk pembangunan Lombok Barat. Tentunya ini semua bisa dilakukan dengan semangat kolaborasi dan kerja nyata. Nah, tentu kerja nyata yang kita lakukan bersama untuk bagaimana mensejahterakan Lombok Barat, karena Lombok Barat saat ini visinya atau program utamanya adalah sejahtera dari desa. Ini harus kita lakukan, dan tentu segala sesuatu itu bisa bermanfaat ketika kita melaksanakannya dengan niat yang sungguh-sungguh dan dengan kerja keras dan kerja nyata. Mari kita bersama-sama gempur rokok ilegal. Ya. Terima kasih Pak Adi dari Bea Cukai dan Pak Kabit dari Diskominfo telah meluangkan waktu menjadi narasumber podcast kali ini, Pak. Baiklah pemirsa JMTV, demikianlah bincang-bincang kami pada sore hari ini. Ada satu poin yang bisa kita petik bagi perokok yang ilegal, jangan Anda itu hanya melihat dari keuntungan membeli produknya, tetapi di balik keuntungan ada kerugian lebih besar yang akan ditimbulkan dari mengkonsumsi rokok ilegal. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Arif Rahman tadi terkait dengan upaya Lombok Barat ke depan,
kita berharap memang nantinya ke depan akan benar-benar bisa diwujudkan pabrik rokok legal dari asli Lombok Barat, dan mudah-mudahan rasanya tidak jauh beda dengan rokok-rokok legal yang sudah beredar saat ini. Demikianlah pemirsa podcast kita pada sore hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat sore.